Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil resensi dari artikel yang berjudul Persaudaraan Semesta Berjalan Sampai ke Perbatasan. Sebelum kita beranjak lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Salestinus Vion Momo. Inti pokok pembicaraan pada tesis dalam artikel ini adalah bagaimana manusia membangun relasi dengan Allah, dengan sesama manusia, dan sesama ciptaan Allah lain. Manusia harus mengedepankan keselamatan universal untuk melihat ciptaan Allah sebagai saudara dan saudarinya, dan tidak mengedepankan atau mengejar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Model teologi yang dapat diambil supaya memberikan sumbangsih untuk melihat persaudaraan semesta berjalan sampai ke perbatasan. Jadi model teologi yang dapat diambil di sini adalah model teologi praksis dari Bevans, yang dalam teologi praksisnya dapat memperlihatkan bagaimana manusia mengharapkan sesuatu yang jauh lebih mulia, lebih diperhatikan, supaya setiap manusia yang hidup dan tinggal di atas bumi ini bisa mengalami dan merasakan kebahagiaan bersama sebagai makhluk ciptaan. Karena itu sikap egois atau sikap mau menang sendiri, mengejar kepentingan sendiri, di sini dapat dibatasi atau tidak menjadi hal urgen yang harus diperlihatkan, karena itu akan merusak persaudaraan sebagai makhluk ciptaan di bumi ini. Banyak orang yang membuat janji-janji manis dalam momen-momen tertentu, tetapi orang-orang itu atau mereka-mereka ini belum menyadari secara sungguh-sungguh bahwa apa yang diperjuangkan demi kepentingan mereka itu tidak dipertimbangkan secara baik. Karena itu di sini dapat disampaikan supaya sama-sama memperlihatkan hal itu, karena kepentingan bersama, kebaikan bersama merupakan hal utama yang harus diperlihat atau yang harus dilihat sebagai makhluk ciptaan, sehingga semua yang ada di bumi ini bisa mengalami dan merasakan kebaikan dan sukacita bersama, tanpa ada aspek-aspek tertentu yang dapat dirugikan. Proyek-proyek besar itu atau janji-janji manis yang diberikan oleh sekelompok orang tertentu itu dilatar belakangi oleh pemikiran manusia yang lebih mengedepankan rasionalitasnya dengan
mengatakan bahwa semua yang ada dan terjadi atau diciptakan di atas bumi ini adalah kehendak dan cara kerja rasio manusia. Dengan rasio manusia, manusia dapat menghadirkan semuanya ini. Itulah perkembangan manusia pada zaman sekarang. Karena itu di sini dapat ditekankan supaya manusia harus menyadari bahwa semua yang ada di atas bumi ini bukan karena semata manusia, tetapi semua ini adalah kehendak dan ciptaan Allah sendiri. Allah yang menganugerahi, Allah yang mengadakan semua ciptaan ini ada sebagaimana mestinya. Karena itu, kita sebagai manusia mesti harus menjaga dan menjunjung tinggi tujuan atau nilai-nilai utama dari ciptaan itu sendiri. Sebagai manusia atau makhluk ciptaan Allah yang paling unggul, yang diberikan kemampuan akal budi untuk mengatur semuanya ini, maka kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan merawat serta melestarikan sesama ciptaan Allah. Tetapi terlebih utama adalah membangun kerjasama dengan Allah, membangun kerjasama dengan sesama manusia, membangun kerjasama dengan segala ciptaan lain, supaya semua yang ada dan tinggal di atas bumi ini dapat dibangun, dipergunakan sebagaimana mestinya, seperti yang dikehendaki Allah dalam penciptaan. Sebagai contoh, bagaimana manusia melihat semua ciptaan ini sebagai persaudaraan semesta yang berjalan sampai ke perbatasan, itu bertolak pada Bapak Fransiskus Assisi. Bapak Fransiskus Assisi, dia melihat segala ciptaan ini sebagai saudaranya. Karena itu dia tidak pernah melukai saudaranya yang lain. Dia selalu menjaga supaya ada keharmonisan di antara persaudaraan di bumi ini. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kebersamaan hidup kita sebagai makhluk ciptaan di bumi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.